Pada akhir abad ke-19, kota London merupakan kota terbesar di dunia, kota metropolitan yang luas dan dikenal sebagai pusat perdagangan dan keuangan. Namun, pada musim gugur tahun 1888, sebuah kisah mengerikan muncul di Easton di ibu kota. Sebuah kisah yang sangat mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba, dengan serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang disebut sebagai Jack the Ripper. Pembunuhan yang dilakukan oleh Ripper umumnya menargetkan korban pekerja seks komersial yang berasal dari daerah yang kumuh dengan metode menggorok tenggorokan dan mutilasi pada perut korban. Fakta bahwa organ-organ dalam yang hilang dari 3 korban Ripper menimbulkan dugaan bahwa pelaku memiliki setidaknya sedikit pengetahuan tentang anatomi atau keterampilan bedah. Berita-berita tentang pembunuhan-pembunuhan tersebut mulai menyebar luas pada bulan September dan Oktober 1889, menambahkan ketakutan dan spekulasi di antara masyarakat. Dalam kasus ini, ada beberapa surat yang dikirimkan kepada media dan Scotland Yard yang ditandatangani oleh Jack the Ripper. Dan disitulah julukan Jack the Ripper berasal. Surat ini diduga ditulis oleh seseorang yang mengeklaim dirinya sebagai pembunuh. Walaupun surat ini secara luas dianggap sebagai tipuan karena adanya kemungkinan surat ini ditulis oleh seseorang jurnalis yang berusaha untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Teknik pembunuhan yang dilakukan oleh Ripper sangat brutal, dan tingkat antusiasi yang dihasilkan oleh media terhadap misteri ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Ripper adalah pembunuh berantai tunggal yang bertanggung jawab atas semua kasus tersebut dengan berbagai teror dan pembunuhan. Hal ini memberikan tingkat kecemasan yang tinggi di kota London. Kasus Jack the Ripper tidak hanya tersebar di kota London. Beberapa surat kabar Prancis, Italia, Spanyol, bahkan Amerika Serikat juga terus memberitakan kasus pembunuhan berantai sadis yang terjadi di kota London tersebut. Tak hanya itu, permainan kejar-kejaran dan puzzle yang dia berikan juga cukup merepotkan bagi pihak kepolisian. Pada video kali ini, kita akan mendalami dan membahas misteri paling terkenal ini dan mencoba untuk menganalisis dan mengulas beberapa aspek dari kasus ini, mulai dari kronologi peristiwa serta mencoba menyusun profil psikologis pelaku dalam upaya untuk mencari tahu apa yang ada di dalam pikiran orang yang bisa melakukan hal sekeji ini. Dan ini adalah tindakan yang mustahil, mengingat pelakunya sendiri sampai saat ini tidak pernah ditemukan, meninggalkan misteri paling besar dalam dunia kriminalitas. Warning analisis yang dipresentasikan dalam video ini murni spekulatif dan tidak mencoba untuk memberikan diagnosa terhadap tokoh secara manapun setelah kematiannya. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang secara signifikan mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk Easton, London, dan juga pada tahun 1882, kedatangan pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Kekaisaran Rusia ke kawasan yang sama, yang mengakibatkan paroki sivil Whitechapel di Easton, London menjadi semakin padat penduduk. Di antara tahun 1886 dan 1889, berbagai aksi demonstrasi terjadi, seperti pada tanggal 13 November 1887, yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi dan kerusuhan massa. Kondisi ekonomi yang sulit ini memicu terjadinya lonjakan kejahatan dan kekerasan di Easton. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol menjadi hal yang biasa di jalanan Whitechapel. Kemiskinan yang meluas mendorong banyak perempuan untuk terjun ke dalam prostitusi sebagai cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun dengan resiko yang tinggi terhadap kekerasan dan penyakit menular. Rasisme, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel merupakan sarang kriminal utama di London. Pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dikaitkan dengan Jack the Ripper. Banyaknya serangan terhadap perempuan di Easton selama era tersebut menambah ketidakpastian tentang jumlah korban yang jatuh oleh tangan pelaku yang sama. 11 pembunuhan yang terjadi secara terpisah yang dimulai dari tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891
menjadi fokus utama dalam investigasi oleh Metropolitan Police Service London dan dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai pendapat mengenai apakah pembunuhan ini saling berkaitan. Namun, 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan sebutan 5 kanonis diyakini sebagai hasil karya Ripper karena sebagai besar korbannya mengalami luka miring di tenggorokan, adanya tindakan mutilasi di wajah, perut, dan daerah kelamin, dan juga adanya pengambilan organ dalam yang semuanya dipercayai sebagai modus operandi yang khas dari Jack the Ripper. Sementara itu, 2 kasus awal yang melibatkan Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram tidak termasuk dalam 5 kanonis. Elizabeth menjadi korban perampokan dan pelecehan seksual pada 3 April 1888 dan meninggal akibat peritonitis setelah ditemukan dengan luka serius. Martha ditemukan tewas pada 7 Agustus 1888 dengan 39 luka tusukan. Tetapi karena metode pembunuhannya yang berbeda, kebanyakan ahli dan pihak kepolisian tidak mengaitkan kematian Martha dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh Ripper. 5 korban yang dikenal sebagai korban kanonis Jack the Ripper adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1888, sekitar pukul 3:40 pagi, Mary Ann Nichols ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Buckroll, yang kini dikenal sebagai The Ward Street di Whitechapel. Sebelum penemuan tragis tersebut, Nicole terakhir kali terlihat masih hidup sekitar 1 jam sebelumnya oleh Nyonya Emily Holland, teman sekamar di rumah penginapan umum di Troll Street. Saat itu, Nicole sedang dalam perjalanan menuju Whitechapel Road. Hanya beberapa hari kemudian, Annie Chapman ditemukan di sebuah lokasi yang tidak jauh dari penemuan pertama. Kejadiannya memicu lebih banyak perhatian dan kekhawatiran di masyarakat. Seperti kasus sebelumnya, kejadian ini juga mencerminkan kekerasan yang sama. Di minggu berikutnya, London Timur akan menjadi tempat penemuan Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, yang keduanya mengalami nasib yang tragis di malam yang sama. Sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai double event. Elizabeth Stride ditemukan di Darkville yang dengan luka yang menunjukkan serangan mendadak, sedangkan Catherine Eddowes ditemukan tak jauh dari sana dengan kondisi yang serupa. Hanya beberapa menit setelah Elizabeth Stride ditemukan namun dengan kerusakan yang lebih parah. Dan terakhir pada November 1888, Mary Jane Kelly ditemukan di tempat tinggalnya di Miller. Kejadiannya adalah yang paling mengerikan dari seri kejadian ini, menunjukkan perkembangan metodologi yang dilakukan pembunuh dan yang menjadi penutup serangkaian peristiwa tragis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mary Jane Kelly secara umum dianggap sebagai korban terakhir dari Ripper. Meski demikian, arsip pembunuhan Whitechapel mencatat 4 pembunuhan lain yang terjadi setelah 5 pembunuhan kanonis, yaitu Rose Mile, Alice Mayet, dan Frances Cole. Rose ditemukan meninggal di Clegg pada 20 Desember 1888. Awalnya dianggap kecelakaan, tetapi kemudian dan ditetapkan sebagai pembunuhan. Serangkaian kejadian misterius di Whitechapel termasuk Alice Mackenzie pada 17 Juli 1889 menambah kompleksitas penyelidikan ini. Ada perbedaan pendapat di antara ahli. Thomas Bond mengaitkan kasus ini dengan Jack the Ripper, sementara George Dr. Philip tidak setuju. Pada 10 September 1889, mayat Pigeon Street, seorang wanita tak dikenal, ditemukan meningkatkan misteri pembunuhan yang telah terjadi. Frances Cole, korban berikutnya, ditemukan di Swallow Garden pada 13 Februari 1891. James Thomas Sadler ditangkap namun nantinya dilepaskan karena kurangnya bukti, meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Serangkaian kejadian ini yang mencangkup perselisihan antara ahli dan banyak misteri yang belum terpecahkan, memperlihatkan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi kejahatan yang kompleks di kota besar. Pembunuhan tersebut meningkatkan rasa waspada dan kekhawatiran di tengah masyarakat London, membuat warga khususnya wanita menjadi lebih berhati-hati di malam hari. Dan ini memberikan satu pertanyaan yang belum terjawab, siapa Jack the Ripper sebenarnya.